Oke, bicara tentang klarifikasi yang lagi heboh sekarang. Klarifikasi itu adalah sesuatu hal yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Ya. Klarifikasi itu adalah hal-hal yang tidak perlu dilakukan, ya. Kamu tidak perlu menjelaskan sesuatu kepada siapapun itu, karena semua orang ini adalah manusia, ya, bukan hewan. Manusia punya otak sendiri yang nggak bisa kita atur. Kalau mau klarifikasi, silahkan klarifikasi di pengadilan, di depan hakim. Itu klarifikasi. Kalau merasa tidak pernah berbuat salah, ya jangan takut, langsung ke pengadilan, gak usah klarifikasi, buktikan di pengadilan, ya. Tapi jangan salah ya, kalau kamu memang berbuat, ya. Apalagi jika itu memang benar anakmu, hati-hati, itu bisa jadi bumerang buat kamu. Klarifikasimu itu bisa jadi bumerang, ya. Tes DNA itu kan gampang banget gitu, ya. Dan harus hati-hati, walaupun kamu punya duit, hati-hati, kamu seorang politikus, udah pasti banyak musuhnya. Gak bisa kamu lawan pakai duit. Itu udah risiko kamu terjun ke politik, udah risiko jadi pejabat gitu loh, pasti banyak musuhnya, ya. Tapi kalau misalnya memang itu nggak benar, ya nggak usah takut, nggak usah keluar-keluar, udah tinggal dibuktikan aja, ya. Tapi kalau merasa pernah melakukan, tinggal tunggu aja hasil tes DNA. Udah tunggu aja, diem lebih baik daripada lu menyangkal. Ternyata udah menyangkal terus bener, ntar gimana dong, malu. Mending diem dulu, ya. Kalau memang sama sekali tidak pernah melakukan hubungan badan, langsung lapor ke pengadilan. Kan yang penting waktu itu sadar kan, apa pernah dibius, apa pernah mabuk kemudian diperkosa gitu, ya. Kalau memang yakin, langsung ke pengadilan. Tapi kalau nggak yakin, oh iya aku pernah sama dia, tinggal tunggu tes DNA, nggak usah membela diri. Apalagi yang katanya sampai mengirimkan anak buah untuk minta yang cewek itu tanda tangan. Nggak perlu, nggak bisa membungkam segala sesuatunya. Kamu bukan dewa, bukan Tuhan, ya. Kamu adalah orang yang punya banyak musuh. Buktinya kamu ditangkap sama KPK kan, udah kena sama KPK, itu berarti ada musuhmu, ya. Kalau udah kena KPK itu bukan berarti kamu korupsi, belum tentu, ya. Kalau udah diobok-obok sama KPK berarti ya kamu kalah dalam politik. Itu aja, itu artinya, ya. Lu kalah dalam hal politik. Kalau lu bisa bermasalah dengan hukum, berarti lu gak punya kekuasaan, ya. Walaupun duitmu banyak, lu gak punya kekuasaan, ya. Di dunia ini banyak orang buruk, tapi yang ketangkep itu berarti orang yang tidak terlalu punya kekuasaan, gitu loh, ya. Dan jangan membandingkan antara pelakor dengan istri sah. Itu selalu ku ulangi, ya. Gak perlu dibandingkan. Mau sejelek apapun pelakornya, nyatanya suaminya pun bisa tergoda, ya. Mau secantik apapun istrinya, kalau bisa tergoda sama pelakor, ya berarti pelakor itu punya kelebihan, gitu loh. Ada kelebihan yang istrinya gak punya, ya. Makanya aku bilang berkali-kali, kalau sama pasangan, ya, kalau memang hubungan udah gak harmonis, udah akhiri aja. Itu bagaikan bom waktu, bagaikan borok, bagaikan penyakit,
Kalau memang masih ingin bersama pasangan, buat pasangan tuh jatuh cinta, nggak bisa dilawan pakai apapun. Itu pengalamanku ya. Tapi yang namanya cinta itu kalau sudah hilang sulit dikembalikan. Tapi bukan berarti nggak mungkin dikembalikan. Bisa, tapi harus berubah, harus bisa merubah diri. Kalau nggak bisa merubah diri, nggak akan bisa kamu bikin pasanganmu jatuh cinta lagi. Itu hal yang percuma, bagaikan bom waktu. Aku aja ya, yang udah pisah ya, itu aja masih terus konflik. Kenapa bisa terus konflik? Ya karena udah punya anak ya. Makanya ini buat para janda juga ya, kalau mau menikah lagi itu pikir 1000 kali. Anda menikah bukan hanya untuk harta, Anda menikah bukan hanya untuk dinafkahi, apalagi yang udah punya anak ya. Anda menikah itu untuk bahagia ya. Dan ingat, laki-laki itu gampang sekali nyeleweng, gampang sekali dia tergoda sama wanita lain. Itu udah kodratnya lelaki gitu loh. Jadi kamu punya tugas untuk gimana caranya supaya laki-laki itu tetap bisa cinta sama kamu. Itu tugas yang berat loh. Kalau udah gak cinta sama kamu, itu bukan salah laki-lakinya, itu salahmu sendiri ya. Kalau orang itu udah gak bisa cinta sama kita, gak bisa kita paksakan. Dan itu kesalahannya dari siapa? Dari kita sendiri ya. Pasti kamu ada kekurangan ya. Misalnya apa? Cerewet. Misalnya apa? Paranoid. Misalnya apa? Overprotective. Misalnya apa? Mikirin duit aja. Misalnya apa? Nggak bisa masak. Misalnya apa? Nggak bisa memuaskan di ranjang. Banyak penyebabnya ya, yang bikin orang bisa nggak cinta lagi itu begitu ya. Terlalu sering bersama itu juga bikin bosen ya. Jadi ciptakan sesuatu yang menyenangkan untuk pasangan. Walaupun itu aku tahu sulit banget. Aku aja sulit. Aku tahu aku sulit, makanya aku sulit. Ada pasangan tuh sulit ya. Untuk menikah lagi itu pikir 1000 kali. Mending pacaran gitu loh. Menikah itu tanggung jawabnya besar. Mending pacaran. Kalau pacaran enak, bisa gonta-ganti ya. Kalau menikah itu tanggung jawabnya besar. Ada anak-anak di balik itu yang bisa kita sakiti ya. Untuk para janda itu jangan gampang lah tergoda. Udah pernah gagal itu masa sih pengen gagal lagi gitu loh ya. Masa harus nikah 2 kali 3 kali, harus melalui pengadilan. Seneng ke pengadilan. Kalau aku no thanks, aku gak suka tuh ke pengadilan ya. Menghadapi orang-orang hukum tuh paling anti, paling enggak buat aku ya gitu. Mending jadi pikir-pikir dulu. Bukan berarti kamu itu belum menemukan pasangan tuh bukan berarti kamu nggak laku, enggak ya. Kamu laku-laku aja, cuma nggak laku murah gitu loh. Contoh janda-janda yang masih, contoh janda itu kayak Maya Estianty itu loh, dapat pengganti yang jauh lebih baik kayak gitu. Aura Kasih yang sampai sekarang masih single, padahal kan cantik kan, cantik, kaya, apalagi kekurangannya ya karena dia nggak mau dapat yang sembarangan. Kemudian ada Rosa ya, kayak gitu-gitu loh. Ada Yunisara, kayak gitu-gitu tuh yang bagus dicontoh. Buat apa nyari lelaki yang kualitasnya di bawah kita tuh? Buat apa? Bikin sakit kepala. Pakai awalnya aja. Aduh, please deh, kalau masalah seks itu kita bisa cari sendiri. Apa ya, kita bisa memuaskan diri sendiri. Jangan sampai kita menikah dengan orang yang speknya di bawah kita gitu. Paling nggak selevel lah gitu. Jaga harga diri gitu ya. Ya pacaran aja lah, tapi pacaran ya di diam-diam lah ya. Namanya pacaran ya diam-diam lah. Kalau pacarannya masih muda, masih ABG, oke dipamerin.
udah tua-tua gitu ya disembunyikan aja lah gitu. Oke, jadi nggak perlu klarifikasi gitu. Lucu jadinya, seperti apa ya, kayak udah berbuat salah tapi nggak mau ngaku itu loh, kayak anak kecil jadinya. Jadi itu dah, aku tuh bukan berarti aku belain pelakor, sekali lagi nggak gitu, tapi faktanya dia lebih memilih pelakor daripada istrinya, itu pasti ada sesuatu gitu. Jadi nggak ada yang salah, semua salah semua benar ya gitu. Aku ya memang kasihan sama istrinya gitu, diserang pelakor ya. Tapi kalau diserang pelakor itu jangan nyerang balik, tuh cukup introspeksi, apa ya kurangnya aku sehingga suamiku itu kok bisa kecantol sama cewek lain gitu. Jangan mikir oh itu cewek itu menggoda, enggak. Kalau memang dia cinta banget sama kamu, mau godaannya kayak bidadari, nggak akan kecantol kalau memang dia benar-benar masih cinta sama kamu. Jadi suami itu nggak usah dikekang, nggak usah diprotek, udah biarin aja. Dia bukan anjing yang bisa kita ikat lehernya, enggak ya. Laki-laki itu begitulah, laki-laki gitu. Oke, jadilah wanita yang bikin semua laki-laki jatuh cinta padamu, tergila-gila padamu, rela berbuat apa aja untukmu. Jadilah wanita yang seperti itu ya. Jadi jangan mengemis cinta pada lelaki. Tapi kalau kamu jatuh cinta pada lelaki yang juga mencintaimu, jagalah cinta itu ya, dengan kasih sayang. Kalau kekerasan nggak akan bisa ya. Aku jujur, bukan aku munafik ya, tapi aku jujur belum bisa menjalani hal yang seperti itu. Belum bisa aku namanya nggak ngomel sama lelaki ya. Itu kenapa aku belum ada pasangan sampai sekarang ya, karena aku benar-benar memikirkan harus mendapat yang benar-benar baik dan sayang. Dan ketika kita sudah menemukan orang seperti itu, kita juga harus berusaha untuk sayang sama dia. Jadi intinya ya, cinta itu kasih sayang ya. Cinta itu bukan paksaan, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan atau dengan cara kekerasan. Tuh bukan cinta itu namanya ya. Oke, gitu aja vlogku sebelum nyepi besok. Ini aku hari ini makannya banyak-banyak, jadi nanti mungkin aku olahraga, tapi malas olahraga nih, kayaknya nggak mood aku. Jadi mungkin nanti ya kalau olahraga mudah-mudahan ada mood. Atau lihat ogoh-ogoh kan jalan tuh lumayan jauh jalannya ke Tukat Barito sama anak-anak, nanti mungkin lihat ogoh-ogoh sambil jalan kaki untuk olahraga. Oke, keep happy, keep beauty, keep happy, keep healthy and beauty all the time. Thank you.